Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu yang solihah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada dua AA ini, Arudi sama Anang ya, Nanang. Anang. Padahal suka bareng di Assalam Anang, salat bareng. Yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa menghadiri taman surga yang disediakan oleh Allah di dunia. Yang Nabi katakan kepada sahabat, "Idza marartum biriyadil jannah fartahi." Ketika engkau melewati ada taman surga, mampirlah di situ. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa taman surga di dunia?" Nabi mengatakan, majlis zikir, majlis ilmu yang diterangkan di situ halal haram, yang diterangkan di situ hukum-hukum Allah, maka itulah taman surga di dunia. Dan orang yang gemar hadir di taman surga di dunia, maka insya Allah dia akan mendapatkan taman surga di akhirat nanti. Yang semoga dengan kita hadir di majelis taklim ini akan menjadi bukti, dan semua tempat yang kita, lantai yang kita duduki, tiang yang kita sendiri, buku yang kita pegang, baju yang kita pakai, demi Allah semuanya nanti di akhirat nanti akan memberikan kesaksian kepada kita, yang mana mereka bersaksi bahwa kita tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian itu sedang mendengarkan kalam-kalam ulama, sedang mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi, dan hukum-hukum agama. Dan itu akan meringankan kepada kita, menjadikan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya satu ketika ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid. Kemudian Nabi ada di situ. Kemudian sahabat tersebut melaksanakan sholat. Selesai dia sholat, si sahabat ini kemudian dia bangkit, mau menghampiri Rasulullah. Kemudian Nabi berkata, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Sholatlah engkau karena engkau belum sholat, kata Nabi. Kemudian dia sholat, sahabat ini. Setelah dia sholat, dia bangkit lagi mau menghampiri Rasulullah. Nabi katakan lagi, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Sholatlah engkau, kau belum sholat, kata Nabi. Dia sholat lagi untuk yang ketiga kalinya. Selesai dia sholat untuk yang ketiga kalinya, dia bangkit mau menghampiri Rasulullah. Nabi berkata lagi, "Irji' fasolli fa innaka lam tusolli." Sholatlah engkau karena engkau belum sholat. Kemudian si sahabat itu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa melakukan sholat yang baik kecuali seperti yang kau lihat tadi. Kalau memang ada yang salah dengan sholat saya, tolong ajarkan kepadaku bagaimana tata cara sholat yang benar." Kemudian Nabi pun membimbing dia, "Kalau kau ingin sholat, kau berwuduk dulu. Kau basuh dulu wajahmu secara merata. Kemudian kau basuh kedua tanganmu sampai sikut. Kemudian kau usap kepalamu. Kemudian kau basuh kakimu sampai mata kaki. Kemudian setelah itu, kau menghadap kiblat, berdiri, kemudian takbiratul ihram, kemudian kau baca Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Setelah itu kau ulangi lagi perbuatan tersebut di rokaat-rokaat berikutnya. Di rokaat terakhir, kau duduk untuk membaca tasyahud akhir. Baca tasyahud akhir, kemudian baca sholawat, kemudian kau salam. Itulah tata cara sholat yang benar, yang sempurna, yang sesuai dengan sunnah. Maka ada kadang-kadang dalam kita melaksanakan sholat,
sudah rajin, alhamdulillah sholatnya. Semangatnya untuk melaksanakan ibadahnya sudah tinggi. Cuman kadang-kadang ada yang kurang disempurnakan dengan ilmunya. Makanya kita ngaji agar kita yang tidak tahu kita bisa menjadi tahu, yang sudah tahu kita lebih mantap lagi dan kita mengulang lagi. Karena kadang-kadang kita mah suka agak lupa, ada lupa. Pernah tahu tapi suka kadang-kadang lupa gitu. Sekarang juga materi, umpamanya materi sekarang disampaikan. Mungkin saat disampaikan ngerti, paham, apal. Nanti selesai kajian, keluar betina panto, ditanya lagi. Ini kadang-kadang ini mah itu kadang-kadang. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita harus mengulang lagi, walaupun mungkin pelajarannya pelajaran SD atau mungkin pelajaran-pelajaran TK, kita mengulang lagi bagaimana tata cara sholat yang sempurna, yang sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama hal-hal yang menyangkut keabsahan sholat. Nah, hal yang menyangkut keabsahan sholat disebutkan bahwasanya wa min syurutis sholati, di antara syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama adalah istiqbalul kiblati. Sholat harus menghadap ke kiblat. Jadi sholat harus menghadap ke kiblat. Bukan Allah di sana, bukan. Tapi sholat harus menghadap ke kiblat. Ini perintah Allah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Allah yang perintahkan seperti itu. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maksudnya ke kiblat, maksudnya ke Ka'bah. Jadi kita sholat itu menghadap kiblat. Kiblat kita itu adalah Ka'bah. Kiblat kita itu adalah Ka'bah. Yang mana Ka'bah ini luar biasa. Kiblat umat muslim. Yang mana orang yang memandang Ka'bah sekali pandang, Allah berikan 20 rahmat. Orang yang hanya memandang Ka'bah, Allah berikan 20 rahmat. Apalagi kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah, kata Nabi, setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. Yang 60 rahmat Allah berikan kepada orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang 40 rahmat Allah berikan kepada orang yang sholat di depan Ka'bah. Dan yang 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang hanya memandang Ka'bah. Dia nggak hafal satu doa pun, dia nggak hafal baca zikir satu pun, hanya ninggal Ka'bah, lihat Ka'bah dengan tatapan mengagungkan, maka demi Allah 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang memandang Ka'bah. Yang rahmat itu hanya khusus rahmat yang diturunkan di Masjidil Haram, tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini rahmat spesial, rahmat khusus yang hanya diturunkan di Masjidil Haram. Makanya rahmat yang khusus ini tidak dibagikan di luar Masjidil Haram. Yang hanya 120 rahmat itu hanya berurusan dengan Ka'bah semuanya. Tawaf mengelilingi Ka'bah, sholat di depan Ka'bah. Kemudian atau tidak sholat, tidak tawaf, hanya lihat Ka'bah. Makanya ibu-ibu kalau nanti ke tanah suci Mekah, kalau sholat jangan di luar. Jangan di luar. Di luar ini ngampar, asal ngampar aja gitu. Ngampar di luar, ngampar sajadah di luar. Ya nggak bakalan kelihatan Ka'bah. Hilang. Keutamaan melihat Ka'bahnya nanti hilang. Atau masuk masjid. Di masjidnya umpamanya di tempat yang nggak kelihatan Ka'bah. Di lorong yang dalam. Kalau masuk masjid, mau sholat, mau nggak sholat, duduk di tempat yang sekiranya kita bisa memandang Ka'bah. Jangan terhalang oleh dinding, jangan terhalang oleh tiang gitu ya. Jangan di belakang tiang. Jangan di belakang tiang yang menghalangi kita, pandangan kita dari Ka'bah. Pokoknya duduk. Duduk aja. Tanpa dzikir sekalipun, demi Allah 20 rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya nanti kalau lagi ke sana, manjakan mata kita dengan memandang Ka'bah. Apalagi kalau memandang Ka'bahnya sambil kita berdoa. Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran. Apal doana? Ente. Nanti kalau mau berangkat ya, nanti kalau mau berangkat lagi, kita apalin lagi. Atau kalau enggak hafal-hafal juga, nanti dibimbing. Ayo ibu-ibu, pandang Ka'bah dengan tatapan mengagungkan. Ini adalah Ka'bah, salah satu benda dunia yang akan menjadi pertanyaan di alam kubur nanti. Ayo kita berdoa, Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman. Diikuti, ditalkin, dibimbing seperti itu. Maka nggak ada orang yang memandang Ka'bah sambil berdoa seperti itu kecuali akan mengalir air mata, dan air mata itu akan menjadi saksi, dan insya Allah akan menjadi air mata yang mampu untuk memadamkan panasnya api neraka. Makanya kita berdoa kepada Allah, selalu tanamkan dalam hati, Allahumma zid ziyarat, Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah, Allahumma rzuqna ziyarataha fi kulli sanah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku untuk senantiasa bisa berziarah, berkunjung ke Makkah setiap tahunnya. Minta kepada Allah, minta sama Allah. Yang pertama, sholat, syarat sahnya sholat adalah istiqbalul kiblat atau menghadap ke kiblat. Jadi menghadap ke kiblat. Kiblat, nah, kiblat, menghadap kiblat itu, kalau kita di dalam Masjidil Haram, harus betul-betul kita itu menghadap ke kiblat. Gak boleh nyempong, tidak ke arah kiblat. Jadi umpamanya ini kiblat, betul-betul ke sini atau ke sini, yang penting bagian daripada kiblat. Kalau umpamanya ke sini, dada kita enggak ke arah kiblat, enggak sah. Kalau ke sini, ini umpamanya kiblat, Ka'bah ya, ini Ka'bah segini. Nah, kemudian dada kita ke sana. Kalau umpamanya ke pojok aja, kena ke sini ke pojok, itu masih sah. Kalau ke pojok masih sah. Tapi kalau sudah tidak ada bagian yang kena dengan dada kita, searah dengan dada kita, itu sudah tidak sah. Jadi kalau di Masjidil Haram harus betul-betul menghadap bidati dengan ainiyahnya, menghadap ke kiblat. Nah, kemudian kalau di luar Masjidil Haram, kalau di Mekah orang yang sholat di luar Masjidil Haram di Mekah itu harus menghadapnya ke arah Masjidil Haram. Jadi orang yang di luaran Mekah itu harus menghadapnya ke Masjidil Haram. Gitu. Kemudian kalau orangnya di luar negeri gitu, di luar negeri, itu menghadapnya, yang penting menghadapnya ke Mekah. Yang penting menghadap ke Mekah gitu. Dan menghadap itu, kalau orang yang di luar Masjidil Haram itu menghadapnya jihad. Jihad itu artinya yang penting arahnya ke arah Masjidil Haram, walaupun nggak pas. Kita menghadap ke sini nih. Kalau kita peret ke sana, itu mungkin nggak pas. Mungkin mencong, nggak masalah. Yang penting arahnya sudah arah ke sana. Jadi jihad. Makanya jangan ragu, jangan mangmang. Yang penting arahnya ulah fatal teing, Masjidil Haram di sana perkiraan, kemudian sholatnya madep ke sana umpamanya. Nah itu fatal kalau seperti itu. Jadi yang pertama adalah menghadap ke kiblat. Yang kedua, syarat sholat adalah dukhulul waktu. Harus sudah masuk waktu. Kalau sholat belum masuk waktu, nggak sah sholatnya. Keburu berangkat, ditunggu kereta api di Cirebon umpamanya. Kereta api pemberangkatannya jam 12:30 umpamanya. Kemudian kita berangkat dari sini jam 11:30. 11:30 sholat duhur dulu, padahal belum adzan. Maka itu hukumnya haram, dosa, dan tidak sah. Yang ketiga, tamyiz. Tamyiz itu hidang. Hidang itu apa ya? Belum balik. Hidang.
Ngerti ya? Sudah ngerti? Hidang itu ya udah ngerti, udah bisa cebok sendiri, makan sendiri, itu hidang. Kemudian selanjutnya wal ilmu bifardiyatiha. Tahu dengan kefarduan sholat. Tahu dengan kefarduan sholat. Jadi fardu sholat ada berapa? Rukun sholat ada berapa? Rukun sholat ada 17. Itu harus tahu. Rukun sholat ada 17. Kita harus tahu. Kita sholat tapi nggak tahu ini rukun. Dikerjakan mah dikerjakan, tapi nggak tahu ini rukun. Sholatnya benar, gerakannya benar, dilakukan semua. Tapi nggak tahu bahwa ini teh wajib. Nggak sah sholatnya. Makanya harus tahu fardunya sholat. Fardunya sholat. Fardunya sholat itu ada berapa? 17 ya. Dengan memasukkan tumak ninah di dalam rukun. Jadi yang pertama niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram, berdiri bagi orang yang mampu, kemudian yang ketiga takbiratul ihram, kemudian yang keempat baca Fatihah, kemudian yang kelima ruku, yang keenam tumakninah dalam ruku, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumakninah dalam i'tidal, yang kesembilan sujud 2 kali, yang ke-10 tumakninah dalam sujud, yang ke-11 duduk di antara 2 sujud, yang ke-12 tumakninah dalam duduk di antara 2 sujud, yang ke-13 tasyahud akhir, yang ke-14 duduk tasyahud akhir, yang ke-15 adalah baca sholawat kepada Nabi, yang ke-16 adalah membaca salam, uluk salam, assalamualaikum, dan yang ke-17 adalah tertib. Nggak boleh dicikcelok ya, nggak boleh dicikcelok. Saya mah mau sujud dulu baru ruku umpamanya, tekaci itu nggak boleh. Itu tahu. Nah, ini harus tahu kefarduan sholat yang 17 itu harus tahu kita. Nanti kita mana yang fardu, mana yang sunnah. Kita yakini Fatihah itu fardu, Fatihah itu wajib, bukan sunnah. Itu Fatihah itu wajib, bukan sunnah. Makanya harus tahu kefarduan-farduan sholat. Kemudian wa alla ya'taqida fardhon min furudiyah sunnatan. Selanjutnya, syarat sahnya sholat yang berikutnya yang nomor berapa? Berapa? Nomor 5. Hiji naon? Menghadap kiblat. 2. 3. Oh, 3 Islam ya, 3 Islam dulu ya. Islam dulu. 3 Islam dulu. Orang Islam gak sah sholatnya. Itu. Yang keempat tamyiz. Ada yang kelewat tadi. Yang keempat tamyiz. Tamyiz itu naon? Hidang. Yang kelima adalah tahu tentang kefarduan sholat. Yang keenam, tidak meyakini satu fardu dianggap sunnah. Tidak menganggap fardu menjadi sunnah. Contoh gini, tadi kan yang fardu ada berapa? 17. Di antaranya adalah ruku. Di antaranya baca Fatihah. Fatihah fardu apa sunnah? Fardu atau wajib. Kalau ada orang menganggap Fatihah itu sunnah, walaupun dia baca Fatihah, maka sholatnya nggak sah. Kalau ada orang yang menganggap ruku itu adalah sunnah, maka sholatnya tidak sah. Karena ruku itu wajib. Gitu. Ya, menganggapnya. Bukan meninggalkan, bukan. Dia melaksanakan, cuman, ini mah sunnah. Ini mah Fatihah mah sunnah. Cuman, sunnah pun saya baca, saya lakukan. Nah, itu batal sholatnya. Itu. Gak sah sholatnya. Beda kalau menganggap yang sunnah dianggap wajib. Contoh, seperti tasyahud awal. Tasyahud awal sunnah apa wajib? Sunnah. Tasyahud awal tuh, rakaat kedua, mau ke rakaat ketiga, itu sunnah. Duduk tasyahud awal itu sunnah.
Kan tadi yang wajib cuma 17. Yang wajib itu tasyahud akhir. Yang wajib tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal, sunnah. Kalau tasyahud awal wajib, bagaimana dengan sholat subuh yang tidak ada tasyahudnya? Gitu ya. Gitu. Kalau tasyahud awal wajib, subuh berarti nggak sah. Karena ada wajib yang kelewat. Gitu. Jadi itu. Tasyahud awal itu sunnah. Maka kalau ada orang sholat, lupa nggak tasyahud awal, sah nggak sholatnya? Sah. Kalau ada orang sholat duhur, sengaja nggak tasyahud awal, sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sah. Karena tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Itu. Cuman kalau ninggalin tasyahud awal karena ini sunnahnya sunnah ab'ad, maka sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Gitu. Makanya kalau ada orang gini, posisinya saya contohkan ya. Udah santai aja. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau umpamanya kita sholat nih, sholat duhur ataupun asar ataupun maghrib yang ada tasyahud awalnya. Pas rokat kedua kita bangun dari sujud. Mestinya duduk untuk tasyahud awal. Nah, kemudian kita lupa nggak tasyahud awal, kita bangun aja. Begitu bangun, Allah. Nah, begitu begini, ingat, belum tasyahud awal. Kalau posisi kita ingatnya itu lebih dekat ke duduk, balik lagi ke duduk. Balik lagi ke duduk untuk melaksanakan tasyahud awal. Tapi kalau kita ingatnya, Allah, udah dekat ke berdiri, lupa belum tasyahud awal. Udah dekat ke berdiri, maka lanjutkan berdiri. Gak boleh duduk tasyahud awal. Kalau balik lagi, kalau udah berdiri, balik lagi duduk tasyahud awal, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Jadi kalau udah dekat ke berdiri, udah Allah, udah melewati had ruku, batas ruku, kok belum tasyahud awal. Balik lagi, batal. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke yang wajib, dia tinggalin yang wajib, ngaburu yang sunnah. Maka itu batal salatnya. Maka ingat, ini suka ada kadang-kadang kasus, imam pun manusia, kadang-kadang lupa. Nah, di saat lupa, makanya imam itu harus benar-benar orang yang paling utama prioritas. Imam itu harus orang yang betul-betul faham ilmu agama, faham tentang bab sholat, faham tentang masalah-masalah dalam sholat. Imam itu. Karena kalau imam tidak faham, ketika terjadi sesuatu, kemudian tidak faham, dia mengambil keputusan yang salah, maka akan batal semua. Gitu, batalin semua gitu. Yang tidak fahamnya nanti bisa batal gitu. Contoh gini, umpama tadi imam lupa nggak tasyahud awal, Allah, udah gini makmumnya subhanallah, si imam nate, oh iya belum tasyahud awal, padahal udah berdiri, duduk si imamnya batal, si makmum ngikut juga kepada yang batal juga. Si makmum ngikut juga kepada yang batal juga si makmumnya. Gitu. Makanya si makmumnya harus cerdas juga. Kalau imam udah posisi berdiri, udah nggak usah subhanallah. Imam udah berdiri, subhanallah. Kadang-kadang gitu teh. Si makmumnya teh, jangan. Nanti imamnya bisa kepengaruhan. Mata gede cicing itu makmum teh itu teh. Wis lah duduk aja. Ya udah batal jadi nate. Nggak boleh. Makanya imam itu prioritas yang pertama, imam itu harus orang yang paling hafal
tahu tentang hukum sholat. Walaupun dia bacaannya hanya fasih Fatihah saja. Nggak punya hafalan Al-Quran selain kulhu umpamanya. Dia punyanya kulhu. Rokat pertama, kulhu. Rokat kedua, Al-Ikhlas. Hanya dua itu. Tiap sholat itu. Udah dibulak-balik. Kulhu sama Al-Ikhlas aja dua itu. Gitu umpamanya. Tapi dia tahu tentang, dia lebih paham tentang hukum-hukum sholat, itu lebih diprioritaskan daripada hafidul Quran, tapi kurang hafal tentang hukum sholat. Gitu. Jadi seperti itu. Karena ini masalah keabsahan sholat. Kecuali kalau sesuatu yang sudah betul-betul salah. Seperti begini. Kita nih, sholat. Udah 4 rakaat. Allah, mestinya tasyahud akhir, kita langsung bangun. Allahu Akbar. Udah begini, ingat, ini mah rakaat yang kelima. Oh iya, rakaat yang kelima. Kalau seperti itu, maka dia wajib langsung duduk untuk tasyahud akhir. Karena berarti dia bangunnya itu rakaat tambahan. Jadi rakaat ataupun gerakan di luar sholat. Gitu. Tapi dia nggak batal. Dia nggak batal karena dia lupa. Gitu. Nah, atau umpamanya jadi imam. Jadi imam nih. Nah, posisi imam ataupun makmum. Posisi imam lah gampangannya. Posisi imam. Imam ketika sedang sholat, dia umpamanya ragu. Ataupun dia perasaan baru 3 rakaat. Padahal sebenarnya menurut makmum 4 rakaat. Dia si imam itu bangun dari sujud, Allah, dia yakin baru 3 rakaat. Tapi sebenarnya udah 4 rakaat. Kata si makmum pun 4 rakaat. Dia Allahu Akbar. Perasaan dia rakaat yang keempat. Perasaan si makmum, ini rakaat yang kelima. Si makmum ngingetin nggak? Ngingetin. Kata si makmum, subhanallah, subhanallah. Nah, itu si makmum boleh subhanallah sampai 3 kali. Itu si makmum. Nah, tapi imam, kalau dia yakin, ada perasaan saya mah baru 3, nggak usah makmum menyebutin subhanallah juga, terusin aja. Karena perasaan si imam mah baru 3. Nah, perasaan si makmum udah 4. Imam jangan goyah. Kalau memang yakinnya dia baru 3, tambah 1 rakaat lagi, terusin aja. Umumnya makmum subhanallah, subhanallah, dia mengapa? Gitu, nggak usah gitu. Udah biarin aja. Makmum dengan tugasnya dia ngingetin subhanallah, tapi si imam juga dengan keyakinannya dia perasaan baru 3, dia melaksanakan rakaat yang keempat. Gitu. Tapi kalau seumumnya imamnya ragu, begitu dia imam ragu nih, ini saya 3 apa 4? 3 apa 4 ya? Nah, begitu dia ragu, 3 apa 4? 3 apa 4? Maka apa yang harus dia ambil? 3, ya, 3. Berarti dia harus nambah. Nambah apa? Nambah rakaat. Nambah rakaat. Nanang masuk ya Pak yang lantur Pak ya. Nambah rakaat. Nah, jadi ketika ragu 3, 4, 3, 4, ambil 3. Maka dia harus wajib bangun. Bangun, Allahu Akbar. Begitu dia bangun, si makmum subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, si imam kalau dia percaya dengan makmum, berarti udah 4. Maka dia harus balik lagi ke duduk. Dia harus balik lagi ke duduk. Jadi kalau dia tadinya ragu, kemudian dia bangun untuk melaksanakan rakaat yang kelima, kemudian diingetin sama makmum dan dia sadar, oh iya saya yang salah, saya itu sebenarnya udah 4, maka dia duduk lagi untuk melaksanakan tasyahud. Nah, tapi beda dengan ketika dia yakin. Ketika dia yakin mah lanjutkan aja sesuai dengan keyakinannya, walaupun makmum ngingetin bahwa sudah 4. Itu mah kan perhitungan makmum. Perhitungan saya mah ya saya gitu. Walaupun diingetin, kalau kita udah merasa yakin ini baru 3, ya tambah 1 rakaat lagi. Gitu. Nah sekarang posisi makmumnya.
Kalau ada imam, dia lupa rakaat keempat, dia bangun lagi untuk ke rakaat yang kelima. Kemudian makmum udah tasbih, subhanallah, tapi imamnya keke bangun. Makmum kadang-kadang ada yang subhanallah, ada yang enggak, ada yang bingung juga gitu ya. Nah, bagaimana posisi makmum? Apa yang harus dilakukan oleh si makmum? Ketika imam itu berdiri melaksanakan rakaat yang kelima menurut pandangan makmum, maka si makmum ada dua pilihan. Dia boleh duduk menunggu imam, duduk, yang jelas dia nggak boleh nuturkan imam, nggak boleh ngikutin imam. Imam bangun berdiri, si makmum bangun berdiri, padahal dia yakin ini rakaat yang kelima. Kalau makmum berdiri ngikutin imam, batal. Jadi kalau makmum udah tahu imamnya ini adalah rakaat yang kelima, si makmum itu bangun berdiri ngikut si imam dalam kesalahannya, maka si makmum batal. Jadi posisi makmum hanya dua pilihan. Satu, duduk nunggu imam, tidak ngapa-ngapain, dia duduk nunggu imam. Jadi tidak baca tasyahud, belum baca tasyahud, dia duduk aja sampai imam selesai dengan Fatihahnya, imam ruku, i'tidal, sujud dua kali, kemudian imam duduk tasyahud, baru si makmum kemudian baca tasyahud bersama dengan imam sampai selesai. Dan di situ sunnah imamnya itu sujud sahwi. Imamnya sunnah sujud sahwi. Atau pilihan yang kedua, si makmum boleh langsung tasyahud akhir dengan niat mufarokoh dari imam. Niat memisahkan diri dari imam. Tidak bermakmum kepada imam. Jadi ketika imam nambah rakaat yang kelima dalam pandangan makmum, si makmum, saya mah niat mufarokoh, niat memisahkan diri dari imam. Tadi jamaahnya sudah hanya sampai rakaat keempat saja. Pas tasyahudnya tidak bermakmum kepada imam. Itu artinya niat mufarokoh. Gimana niatnya Ustadz? Ya tinggal niat aja. Saya niat sholat sendiri. Saya niat sholat sendiri, tidak bermakmum kepada imam. Nah, itu ini yang kadang-kadang ada membingungkan ya bagi orang-orang yang awam. Terus diantaranya juga nanti akan disebutkan di sini di dalam syarat sahnya sholat. Ya, kalau makmumnya sama-sama ragu-ragu, ngikut imam. Makmumnya kalau imam sujud sahwi, makmum juga sujud sahwi. Jadi kalau imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Kalau imam sujud sahwi, makmum enggak sujud sahwi, batal. Makmumnya batal. Gitu. Nah, kayak tadi, kalau imam lupa enggak tasyahud awal, dia langsung bangun. Si makmum kan ngingetin, subhanallah. Nah, posisi si makmum, ketika imam langsung bangun karena sudah berdiri, imamnya paham tentang hukum agama, si imam langsung berdiri. Dia sudah dalam keadaan berdiri si imamnya nih. Kemudian si makmumnya wajib ikut berdiri bersama dengan imam. Nggak boleh si makmum kemudian, saya mah mau tasyahud aja dulu sebentar. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatul, dikebut tasyahudnya sebentar. Setelah tasyahud langsung dia berdiri, maka batal si makmum. Karena dia mukhalafatul imam bifahishatil mukhalafah. Karena dia menyelisihi kepada imam dengan sesuatu yang dianggap jelek menyelisihinya. Itu. Jadi ketika makmumnya tasyahud awal, imamnya tidak, ataupun imam tasyahud awal, makmum tidak, maka itu batal. Batal sholatnya si makmum. Si imam itu batal. Itu. Apa? Harus diulang lagi. Itu dia tuh. Subhanallah terus tasyahud ya. Tasyahud terus nyusul sama si imam.
Oh, si imamnya juga duduk. Ah. Lah itu batal kalau seperti itu. Itu batal kalau seperti itu. Karena apa? Karena si makmum tasyahud awal, imam tidak. Si makmum nunggu sampai imam salam, baru si makmum nerusin, berdiri. Berarti posisinya makmum tetap bermakmum kepada imam. Beda kalau umpamanya makmum dia tasyahud awal, tapi niatnya mufarokoh, itu tidak batal. Kalau dia mau tasyahud awal, niat mufarokoh, saya niat sholat sendiri, tidak bermakmum kepada imam, dia tasyahud. Setelah tasyahud, dia lakukan sholat yang sesisanya sesuai dengan sholat dia. Jangan ngikut kepada imam. Nah, ini nggak boleh ya. Kita sholat bermakmum kepada imam, tapi perbuatannya menyelisihi imam. Atau tidak bermakmum kepada imam, tapi gerakannya selalu nuturkan imam. Umpama begini, umpama sholat, imamnya, umpamanya, saya tuh nggak suka imam sama imam ini. Saya udah sholat sendiri aja, gitu. Tapi gerakannya ngikutin imam, nurutin imam. Dia Fatihah udah selesai, nunggu imam ruku. Imam ruku, dia ikut ruku. Imam itidal, dia itidal. Atau umpamanya dia, ini imam salah ini. Imam salah, bacaannya itu salah, nggak fase. Saya nggak bermakmum sama dia lah. Tapi nggak enak juga, masa saya sholat sendiri gitu. Ya udah saya ngikutin gerakannya, ngikutin dia. Ini batal juga. Kalau seperti itu nggak boleh. Kalau kita niat sholat sendiri, ya kita sholat sendiri seperti sholat biasa sendiri. Jangan ngikut-ngikut yang lain. Jangan ngekor kepada yang lain. Gitu. Jadi seperti makanya dalam sholat itu masalahnya itu banyak gitu. Masalahnya itu banyak. Ketika imam lupa hitungan rokaat, yang pertama tadi lupa nggak tasyahud awal. Imam lupa nggak tasyahud awal. Kemudian rokaat ketiganya juga dia malah tasyahud umpamanya. Makanya terus ingetin terus sama si makmum. Diingetin. Makanya prioritas imam, syarat jadi imam yang paling utama itu adalah orang yang paling paham tentang hukum-hukum sholat dan masalah dalam sholat. Karena apabila imamnya nggak paham, kurang menguasai tentang hukum-hukum sholat, kalau terjadi sesuatu dengan dalam sholatnya, itu bisa membatalkan kepada bukan hanya kepada imam, tapi juga kepada makmum. Yang tadi, seperti yang kasus Nanang tadi, itu makmum batal semua. Imamnya nggak tasyahud awal, makmumnya pada duduk aja nungguan imam. Imam salam, baru makmum nambah 1 rakaat lagi. Nah, itu batal semua itu. Gitu. Batal. Sholatnya batal. Berarti dia harus mengulang lagi. Iya. Ya. Sholat. Kalau nggak tahu, harus ngaji. Biar tahu. Karena apa? Karena enggak tahu itu aslinya itu dimakfu. Orang kalau nggak tahu nggak apa-apa. Asalkan enggak ada kesempatan belajar. Enggak ada kesempatan belajar. Orang dilahirkan di tengah hutan. Kenalannya sama harimau, sama hewan-hewan hutan. Enggak ada dakwah ke sana. Mau nanya-nanya ke siapa? Hanya ada orang yang pas dakwah lewat ke sana, oh kamu harus masuk Islam, kamu harus syahadat, kamu harus sholat, kamu harus puasa. Gini. Dia sholat itu seperti apa? Gini, sholatnya begini. Dia lakukan. Sholat cuman pakai kolor umpamanya.
Karena nggak ada yang bimbing, karena orang yang mendakwahinya cuma salewat wungkul, nggak ada yang mendakwahi lagi, dia hidupnya di tengah hutan, maka ketidaktahuan yang semacam itu dimaafkan. Dia tidak dosa. Gitu. Dan sah sholatnya. Walaupun tidak sesuai dengan syarat-syarat rukunnya. Karena tidak ada kesempatan belajar dia. Tapi kalau orang yang ulama ada, apalagi pengajian dekat, kalaupun nggak ada pengajian, wajib datang kepada ulama. Wajib datang kepada orang alim, wajib datang kepada ustadz, minta diberitahu. Ustadz, gimana sholat yang benar? Ustadz, coba saya sholat begini, udah benar apa belum? Nanya gitu. Harus wajib. Makanya kewajiban itu tolabul ilmi. Mencari ilmu. Kewajiban itu mencari ilmu. Kita yang datang mencari ilmu. Gitu. Jadi itu. Makanya pentingnya kita belajar ilmu agama. Nah, kalau kita sudah belajar ilmu agama, tapi hal-hal tertentu kita belum tahu, tapi kita mau belajar ilmu agama, maka hal-hal yang kita tidak tahu dan kita langgar, maka itu baru dimakfu. Orang gini, orang Fatihahnya belum benar, tapi dia mau belajar Fatihah, mau belajar sholat. Kemudian waktu duhur dia sholat, tapi nggak benar, bacaannya nggak benar, gitu. Makhrajnya panjang pendeknya juga nggak benar, gitu. Dan kesalahannya kesalahan yang fatal. Tapi dia masih dalam rangka belajar, maka sholatnya sah. Karena dia mau belajar. Beda dengan orang yang dia belum benar, tidak mau belajar. Maka sholatnya tidak sah, gitu. Salahannya salah yang fatal, umpamanya. Salahnya khotoknya yang jali, yang fatal. Kemudian tapi dia tidak mau belajar. Maka dia tidak sah. Seperti gini. Seperti dalam sujud. Dalam sujud itu, anggota sujud ada berapa? Anggota sujud ada berapa? Yang wajib, anggota sujud yang wajib ada berapa? 7 atau 8? Yang wajib hanya 7, ya. Yang wajib hanya 7. 1, jidat. 2, hidung kagak. Hidung nggak wajib, hidung hanya sunnah. 2 telapak tangan, jadi berapa? 3. Kemudian 5, 4 dan 5, 2 lutut. Makanya kalau sholat, 2 lututnya harus nempel. Lututnya harus nempel. Iya, makanya sujudnya kalau sujud, lututnya harus nempel. Kemudian yang ke-6 dan ke-7 apa? Jari kaki bagian dalam. Jari kaki bagian dalam. Makanya kalau sholat ketika sujud, ini jari kaki harus ditekuk. Harus ditekuk. Ditekuk gitu. Jangan begini. Kalau begini nggak sah. Jadi kalau ditekuk, walaupun minimal 1, umpamanya hanya ini aja, itu sah. Minimal 1 atau 2, minimal 1. Nah, itu untuk orang yang normal. Ustaz, saya mah dah heuras, ieu teh nyeri, lamun ditekuk umpamanya nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa mah, ini mah untuk yang normal. Untuk yang normal itu harus dilipat, ya, harus dilipat. Kalau nggak dilipat, kalau nggak ada bagian dalamnya yang nempel ke lantai, maka itu tidak sah. Kalau hanya ujung-ujungnya saja, kayak begini, nah itu nggak sah. Itu hanya begini, ujungnya saja nggak sah. Dia harus dilipat walaupun hanya sedikit. Bagusnya 5 semuanya. Bagusnya. Sekali lagi, bagi yang normal kakinya. Karena kalau sudah bertambah usia mah ya jangan dipaksakan. Sholat sambil aduh, jangan gitu ya. Malah bak aduh gitu. Kalau nggak bisa ya sebisanya. Kalau nggak bisa sebisanya gitu. Jangankan menekuk jari, berdiri juga sebisanya.
Kalau bisa sambil berdiri, ya berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, sambil duduk. Tapi kalau bisa, sebagian bisa berdiri, sebagian nggak bisa berdiri, yang bisa berdirinya berdiri. Gitu. Kayak gini, ada orang terkendala apa ya? Terkendala sujud, apa ya? Uh, Orang terkendala karena kakinya terkendala, nggak bisa berdiri ya, nggak bisa berdiri, berat, sakit kalau berdiri. Tapi kalau ruku bisa, kalau berdiri tegak gini nggak bisa. Tapi kalau ruku gini bisa, sujud bisa. Yang nggak bisa itu berdiri. Maka dia duduk. Arudi, tolong punten, itu porsi. Nah, nggak apa-apa ya, saya peragain. Ya, punten sini. Nih. Orang dia tidak bisa berdiri, tapi bisa ruku, bisa sujud. Maka dia sholatnya yang tidak bisa itu berdiri. Kalau ruku mah bisa. Maka dia sholatnya sambil duduk begini. Sambil duduk, Allahu Akbar. Kemudian waladhdallin, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka dia rukunya, dia wajib Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini posisinya berdiri. Berdirinya sambil duduk di kursi. Gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu. Jadi kalau bisa berdiri, kalau yang terkendala itu berdiri, dia boleh sambil duduk. Ruku, jangan kemudian ruku bisa, sebetulnya kalau sujud bisa, mentang-mentang boleh duduk, duduk aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan gitu, nggak sah kalau gitu. Dia bisa ruku, nggak ruku. Dia bisa sujud, nggak sujud. Yang sempurna. Yang nggak bisanya kan cuma berdiri. Ya kalau yang tidak bisa, boleh dia tinggalkan. Sebisanya. Yang bisa, wajib dia lakukan yang bisanya. Itu aturannya seperti itu. Gitu. Makanya mastatotum semampumu. Semampumu itu yang mampu kita lakukan, lakukan. Yang tidak mampu, ya silahkan tinggalkan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Ibu dulu, apa? Baik. Ketika sholat berdua, wanita sama wanita, ketika sholat berdua, maka sama ya. Bagusnya itu sejajar, tapi agak mundur sedikit. Ininya, apa namanya? Mata kakinya harus di belakang sedikit daripada mata kaki imam. Gitu. Nah, enggak sejajar banget, seperti sejajar, tapi mata kakinya di belakang mata kaki imam. Jadi mata kaki makmum di belakang mata kaki imam. Walaupun umpamanya jari-jari makmum lebih di depan dari imam. Umpamanya imamnya kakinya cuma 20 cm. Makmum kakinya 35 umpamanya. 35 cm. Gitu. Jadi secara mata kakinya di belakang imam, tapi jari-jarinya di depan imam, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi? Kalau di kereta, sholat di kereta. Nah,
Kalau sholat di kereta, ruku sujud mungkin apa enggak? Kalau nggak mungkin, sholat di kereta, sholat biasa, duduk seperti tadi, ya, seperti tadi. Kalau memang nggak mungkin juga, kalau memang mungkin, wajib dilakukan secara sempurna, kayak di pesawat nih, kayak di pesawat. Kalau saya di pesawat, itu sholat biasa tuh manina, nggak di kursi. Di belakang itu ada ruangan, ya, ada ruangan untuk berapa orang itu cukup. Bahkan untuk berjamaah 5 orang itu cukup, gitu, di belakang. Biasa ruku sujud, biasa, gitu. Tapi kalau seumpamanya terpaksa harus di kursi, nggak apa-apa di kursi. Sholatnya di kursi. Seperti Allahu Akbar, Allahu liman hamidah. Nah, kalau itu mah karena ketidakmampuan melakukan sholat karena kendala tempat, bukan kendala badan kita, fisik kita, bukan. Nah, termasuk karena kendala tempat, ya itu juga ya, tidak apa-apa, semampunya. Cuman bagusnya nanti setelah kita nyampe rumah diulang sholatnya, gitu. Apalagi kalau kita sholat ini nggak wudhu, nggak tayamum. Umpamanya tayamumnya ke apa? Kita nggak bawa debu nih. Kita nggak bawa debu. Di kereta ada debunya nggak itunya? Nggak ada, ya? Nggak ada debunya. Kalau kereta ekonomi mah ada, ya? Ya. Ya. Kalau goyang, kendalanya kan digoyang, ya. Kita bisa duduk sambil bikin sholat, bisa sambil duduk. Kalau umpamanya berdiri, itu goyang. Ini kasusnya kalau di kitab, bukan, kalau di kitab kan dicontohkannya bukan di kereta, tapi fi safinatin. Man shalla fi safinatin, barang siapa yang sholat di atas kapal air. Umpamanya kan ombak-ombak gitu. Kemudian kalau sholat berdiri goyang, waduh, keliangan juga gitu. Maka dia sholat duduk. Nah, kalau sekiranya goyangannya itu bisa mengganggu kekhusyuan, maka sholatnya sambil duduk, gitu. Tapi waya ruku kalau mampu, waya sujud kalau bisa, gitu. Kalau bisa seperti itu mah, itu nggak usah diulangi lagi sholatnya, udah sah. Yang penting kitanya punya wudhunya itu. Dan jangan sampai karena kendala macet, karena kendala susah, nanti aja sholatnya di rumah diakhirkan, nggak boleh. Nggak ada rumus ninggalin sholat, nggak ada rumus ninggalin sholat. Walaupun di perjalanan, sesulit apapun, sholat nggak boleh ditinggalkan. Kecuali kalau memang dijama. Kalau dijama kan bukan ditinggalkan. Bukan ninggalin sholat. Gitu. Kalau dijama itu memang ada alasan, gitu. Ada alasan, ada rukhsah, ada keringanan. Kalau dijama. Dan itu kalau jama itu dengan syarat-syaratnya, ya. Dengan syarat-syarat jama seperti safarnya itu lebih dari 80 lah, minimal 80 km. Ada ulama Syekh Wahbah Zuhaili itu mengatakan 80 km itu sudah 2 marhalah. 2 marhalah itu 2 hari perjalanan. Jadi jaraknya itu 2 hari perjalanan dengan berjalan kaki, yaitu 80 km, minimal 80 km. Nah, kemudian perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Kalau orang mau liburan ke Bali, mau maksiat nih, liburan ke Bali umpamanya. Di Bali kan kurang tahu juga sih, gitu ta. Umumnya mau refreshing lah di sana mah, banyak banyak pemandangan lah, gitu. Itu. Mau liburan ke Bali, nggak boleh dijamak tuh. Nggak boleh karena mau maksiat. Atau umpamanya seorang wanita, dia mau ke Surabaya,
mau berangkat ke Surabaya. Surabaya tempat kerjanya itu di Gang Doli di sana. Tempat kerja umpama ini kerjanya dia tuh di Gang Doli di sana gitu. Gang Doli dulu, sekarang udah nggak dipakai katanya sih. Katanya gitu. Nah, dia berangkat, tapi dia taat. Kerjanya lacur gitu ya. Kerjanya zina. Cuman dia kalau sholat mah nggak ditinggalin umpamanya. Zina suka, sholat suka gitu umpamanya. Dia mau berangkat ke Surabaya, ke Gang Doli, ke tempat kerjanya, tapi dia di perjalanan nggak mau ketinggalan sholat. Nggak boleh dia sholat jamak. Jamak, kosor nggak boleh. Gitu. Itu. Jadi, kalau kita melaksanakan, jadi rumusnya nggak ada meninggalkan sholat. Nggak ada rumus ninggalin sholat. Walaupun satu kali, satu waktu. Karena mantaraka sholatan, barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu saja, maktubun ismuhu ala babi niron, maka namanya dicatat oleh Allah di pintu neraka, labudda min dukhuliha, dia pasti memasukinya. Kecuali dia tobat. Apalagi ini, kadang-kadang ada yang suka salah gitu ya. Berangkat haji, berangkat umroh, di perjalanan nggak sholat. Udah aja nanti sholatnya di sana. Ada satu makalah yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat fardu satu kali, itu tidak cukup dikifaratan dengan 40 kali haji mabrur. 40 kali haji mabrur tidak cukup untuk nebus sholat satu kali yang ditinggalin. Makanya berangkatnya umroh, ninggalin sholat walaupun yang satu waktu. Oh ini pembimbing harus jeli gitu, harus tanggung jawab juga. Kalau jamaah sih kadang-kadang ya kumaha pembimbing ari jamaah mah gitu. Pembimbingnya sholat ya dia sholat, disuruh sholat ya sholat, enggak disuruh sholat ya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak gitu. Dah enggak disuruh gitu. Meureun ari di pesawat mah meureun teu disuruh teu sholat gitu naon-naon, kadang gitu kalau orang awam mah. Nah ini pembimbing dosa. Waya sholat bangunin semua. Sholat. Sok sholat. Gimana sholatnya? Udah sholat di tempat. Sholat di tempat dihormati waktu. Nanti kita sholat lagi ulangi di sana. Nah kalau seperti itu boleh. Boleh. Jadi sholat begitu masuk waktu sholat dihormati waktu. Tanpa wudhu, tanpa tayamum. Allahu Akbar. Dengan dikosor 2 rakaat. Allahu Akbar. Udah selesai. Kemudian ya udah selesai. Umpama mati di situ, kita udah sholat. Enggak dosa. Kok umpamanya engke sholat nanti ditu teu sholat sama sekali walaupun hanya dihormatil waktu, terjadi kecelakaan naudzubillah umpamanya dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat, itu naudzubillah. Makanya hati-hati. Sholat di atas sesuai kaifa amkana, bisanya seperti apa lakukan seperti itu. Nanti sholat lagi kalau udah kita di bawah. Dan sholatnya juga tidak harus terburu-buru. Artinya, umpamanya kita subuh masih di atas nih, masih di atas. Tapi udah menjelang landing sih, udah menjelang landing. Tapi kalau nunggu ke bawah, nggak mungkin juga langsung bisa sholat gitu ya. Prosesnya kan lama juga gitu, ngantri, pas sedek-sedek gitu. Nah kemudian kita sholat, begitu waktu subuh kita sholat. Walaupun tidak wudhu, walaupun tidak tayamum, sholat aja dihormatil waktu. Nah setelah sholat, kemudian kita turun ke bawah. Begitu turun ke bawah, nemuin ada musola umpamanya, mau langsung sholat yang tadi mangga, mau nanti aja sholatnya di rumah, boleh. Karena secara kita sudah sholat dihormatil waktu. Jadi istilah nama kita tuh sudah fingerprint ya. Sudah absen ya. Nah, kita udah absen, udah ngisi absen di Allah itu udah ada absenannya. Oh, ini udah masuk nih, absennya udah ada gitu. Tanpa wudhu, tanpa tayamum. Gitu. Karena apa? Niatnya sholat iadah. Saya niat mengulang sholat itu yang ditinggalkan.
Apa? Ya. Kalau memang sholatnya memenuhi syarat, wudhu atau tayamum, wudhu, umpamanya, kalau ada air, nggak boleh tayamum. Gitu. Kalau bisa menggunakan air, nggak boleh tayamum. Nah, kemudian tayamum harus dengan debu. Tayamum itu harus dengan debu. Jadi kalau kalau kita mengikuti pendapat jumhur ulama itu, tayamum itu dengan debu. Gitu. Atau kepada apa saja yang ada debunya. Kepada apa saja yang ada debunya. Kalau di AC, kalau di AC itu kayaknya nggak ada gitu tuh. Kalau di AC emang nggak ada. Maksudnya debunya nyata nggak ada di tangan? Ada, harus ada debunya nyata di tangan. Gini, kalau yang ada debu itu, kalau yang ada debu itu kayak gini Bu Niki. Umpamanya Bu Niki itu punya mobil di luar aja udah sebulan, dihujankan, dianginkan, sehingga kaca nanana teh, umpamanya kita tulisin milik Bu Niki pakai tangan, ayat tuh, itu banyak debunya. Kita tayamum di situ boleh. Ya harus ada debunya. Harus kelihatan debunya. Gitu. Kalau kita bersuci dengan sesuatu yang tidak kelihatan mah ya nggak kaci, tekaci. Harus kelihatan, harus kita rasakan. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa. Kita sholat dihormatil waktu. Karena kita sholat, kita wudhu pakai air. Tapi itu bisa membahayakan. Kalau kita pakai air, orang lain juga pakai air, pengen pakai air semua. Gimana jadinya? Gitu. Nantinya bisa ribet juga gitu kru pesawatnya. Kalau umpamanya, nah ini terutama ketika yang di rumah sakit. Agak pelik juga kalau yang di rumah sakit, terutama yang sedang diinfus. Terutama yang sedang diinfus. Itu kalau orang yang sedang diinfus berarti kan ada bagian-bagian tubuh yang tidak bisa terkena air ya. Ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Maka itu mestinya diinfus di tangan. Itu ada dua proses. Cara bersucinya dua proses. Satu, berwudu dulu, niat wudu, ngumbah wajah, ngumbah tangan. Nah, begitu mengumbah tangan, yang sudah dibasuh, ada bagian tangan yang terhalang air. Maka ini kan belum terbasuh. Si tangannya belum terbasuh. Maka kita setelah itu kita tayamum dulu. Selesai ngumbah tangan, nyuci tangan, kita kemudian keringin dulu, kita tayamum. Tayamum niat nambalan tangan yang tidak bisa terkena air. Setelah tayamumnya sama gitu. Gitu. Tayamumnya sama, cuman gitu aja. Setelah itu kemudian kita lanjutkan ngusap kepala dan nyuci kaki. Nah, kalau seperti itu wudhunya, kemudian dia sholat, maka sholatnya sah. Kalau tidak seperti itu, maka nanti sholatnya harus diulang kalau sudah sehat. Gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Apa? Kodok, iya. Iya, mengkodok sholat yang tadi. Kalau yang tadi ketika sholat itu masuknya kepada kategori sholat dihormatil waktu. Kecuali kalau susucinya seperti yang tadi saya praktekkan. Kalau susucinya seperti yang saya praktekkan, udah sah, tidak harus dikodok. Gitu. Jadi dengan syarat kitanya suci juga gitu. Kalau orangnya pakai pempes, itu mah dihormatil waktu aja. Orangnya pakai pempes ya, nggak mungkin dilepas gitu. Kan ada kotorannya. Syarat tayamum itu sebelum tayamum harus membersihkan dulu kotoran yang nempel di badan. Gitu.
Makanya kalau seperti itu nanti wudhu tidak bisa, tayamum juga tidak sah, maka sholat dihormatil waktu. Jadi kalau orang yang sakit udah pakai pempes gitu mah nggak bisa wudhu, ya nggak usah disuruh wudhu, nggak usah disuruh tayamum, udah sholat aja. Ingetin suruh sholat, sholat dihormatil waktu. Gitu. Karena dia kan bawa najis. Sama, kalau yang di kateter juga sama. Orang yang di kateter itu berarti dia membawa najis juga. Karena kan nyambung. Dia bawa. Itu. Membawa kotoran, membawa najis. Kalau saya di rumah sakit lama. Kalau umpamanya di rumah sakit, sholatnya dihormatil waktu aja. Nanti berapa banyak yang harus dikodoh. Jangan mikir gitu. Alhamdulillah kita bisa sehat lagi. Kalau nggak mau kodok, mati. Mati gratis, nggak wajib dikodok. Udah sah. Kalau meninggal, dia dianggap sholatnya udah cukup. Sholat dihormatil waktu itu sudah cukup menggugurkan kewajiban. Kalau dia tidak ada kesempatan untuk kodok. Kalau dia ada kesempatan untuk kodok, maka dia diberi panjang umur, diberi sehat lagi, maka dia wajib kodok. Berapapun. Ya terserah, tinggal pilih. Pengen yang nggak wajib kodok, apa pengen yang kodok gitu. Gitu. Ustaz, kalau kodok mah kebanyakan. Mending yang nggak kodok aja. Ya udah, ya meninggal aja gitu. Tapi ini kan baru tahunya sekarang. Iya. Sedangkan kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu. Nah, kodoknya gimana? Tinggal kita yakin berapa kali, berapa hari kita kodok. Berusaha. Kita nyicil ya. Ada kesempatan kita bangun malam, biasanya tahajud, kita kodok. Sholat yang dulu saya dihitung. Saya berarti di rumah sakit berapa hari nih, berarti yang kodoanen sholat nih berapa kali nih. Kita habis tahajud umpamanya sholat kodoan subuh, nanti kodoan duhur, udah tidur, nanti qobliyah, ketika mau qobliyah, sholat qobliyah, kodok lagi. Ini kodok itu pahalanya jauh lebih besar daripada sholat qobliyah, daripada sholat tahajud, daripada sholat hajat, daripada sholat apapun. Karena kodok itu hukumnya wajib, kalau qobliyah itu hukumnya sunnah. Jadi 70 kali lipat. Gitu. Jadi kalau kita punya kodoanen, itu apalagi kodonya kodok karena sakit, seperti tadi, gitu ada kendala, maka ini Allah membuka kesempatan kita mendapatkan pahala sholat yang berlipat ganda 70 kali lipat daripada sholat yang biasa. Itu. Baik, saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat wasatrul ma baina surah wa rukbah lidzakar wal amat min kulli jawanib. Menutup aurat ini untuk laki-laki dalam sholat, auratnya adalah apa? Antara pusar sampai lutut. Untuk perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kalau wajah dan dua telapak tangan itu tidak aurat, jadi boleh terbuka, tidak tertutup juga tidak apa-apa. Bahkan kalau jidat mah tidak boleh tertutup. Kalau jidat tidak boleh tertutup. Nah, kemudian kalau tangan, dohron wabatnan itu tidak aurat. Jadi kalau ibu sholat, cukup ininya pakai manset sampai pergelangan tangan. Ini kelihatan nggak apa-apa. Ini bukan aurat. Ini bukan aurat dalam sholat. Nah, ini kelihatan nggak apa-apa. Jadi nggak usah pakai apa yang kayak sarung tangan yang ke sini gitu nyelongkrong gitu ya. Nggak usah. Karena ini bukan aurat. Dohron wabatnan ghairu aurat. Ini bukan aurat. Jadi cukup kita sholat tuh nggak susah gitu ya. Nggak susah. Gitu. Apalagi kalau kita di Mekah itu. Jadi nggak bahkan kalau
Bahkan kalau di Madinah ya, kalau di Madinah, kita sholat di Madinah, kalau sholat di Madinah ibu-ibu, itu nggak boleh sholat pakai mukena, itu nggak boleh. Batal. Sholat pakai mukena batal. Itu. Kalau sholat di Madinah. Nah, jadi kalau mau pakai mukena, sebelum sholat pakai dulu, baru sholat. Gitu. Iya betul. Kalau sholat pakai mukena, betul. Oh ya, di sini juga batal ya. Iya tuh iya. Nah, kemudian, iya apa? Nah itu dia, Nah, sekarang saya jelaskan. Termasuk yang bukan aurat hanya wajah dan dua telapak tangan. Ini wajah itu yang bukan aurat. Wajah ini batas wajah min mana biti sya'ri roksi ila muntahadzaqoni. Sampai sini. Ini mana biti sya'ri roksi, tempat tumbuhnya rambut. Kalau sudah tumbuhnya rambut, itu sudah bagian aurat. Rambut sudah aurat. Makanya kalau sholat ada satu lembar saja rambut yang nongol, maka itu batal. Dianggap kashful aurat, membuka aurat. Dari diperet ya dari sini sampai ke pinggir, sampai ke telinga ya bagian ininya. Nah, kemudian sampai ke bawah, sampai ujung dagu. Makanya ibu-ibu kalau sholat, ini belakang dagunya harus tertutup. Kalau kayak gini nih, kalau kudungnya seperti ini agak, kalau mukenanya agak ke belakang sini, ini berarti ada bagian aurat yang terbuka di sini. Ini sampai lancip-lancipnya nih, sampai ujung-ujungnya harus itu tertutup. Makanya kalau pengen aman sholat itu pakai cepot ninja ya. Oh ciput. Nah, jadi kalau pakai ciput ninja di atas tertutup, mangga dilajang, mohon. Mangga. Kalau pakai ciput ninja, itu atas rambut tertutup, kemudian bawah juga ujung dagu tertutup. Makanya kalau seumpamanya ada yang terbuka, kelihatan sedikit aja dari rambutnya, batal. Atau ini kelihatan ke belakang nih, ini juga batal. Nah, kalaupun umpamanya tidak umpamanya kita mau kenanya agak katarik ke belakang, itu bisa pakai masker. Nah, kayak si ibu ini, maskernya digadok ya, di ujung dagu. Itu kurang maju gara maskernya. Oh, coba praktekan. Nah, itu udah cukup. Segitu udah cukup. Cukup dengan menggunakan masker. Kalau umpamanya kita itu masker daripada kalau dulu makan kan wajib ya. Sekarang mah wajibnya karena untuk menutup aurat ini. Itu. Jadi ada fungsinya masker. Jadi Bu Niki jangan dibuang maskernya. Nah. Apa? Iya, kalau sholat makruh pakai masker. Masker itu yang menutup hidung dan menutup mulut. Itu makruh. Kalau ini mah kan hanya menutup gadok. Gitu. Itu makruh. Sah, tapi makruh. Oh, kalau karena COVID sih nggak masalah. Kalau memang seperti kemarin karena kasus COVID gitu, itu nggak masalah karena diwajibkan oleh pemerintah umpamanya. Itu nggak masalah karena ada alasan kesehatan. Itu bahkan bisa menjadi wajib gitu. Kalau memang kemungkinan bisa menimbulkan penyakit untuk kita atau menularkan kepada orang lain, wajib kita pakainya. Gitu. Tapi ini mah kondisi normal ya, kondisi normal. Itu ini harus jadi nggak boleh pakai masker sholat, bukan nggak boleh, bukan sampai batal, tapi makruh pakai masker gitu. Kalau jadi menutup hidung dan menutup mulut di saat sholat itu hukumnya makruh gitu. Kalau dalam saat tawaf, dalam saat ihram kan nggak boleh, haram. Kalau saat tawaf haram, kalau saat sholat itu makruh. Makanya yang pakai cadar pun kalau seumpamanya sholat, sebaiknya kalau memang sholatnya sama-sama di tempat perempuan, itu buka.
cadarnya. Gitu. Karena kalau sholat menutup wajah dan menutup hidung dan mulut itu hukumnya makruh. Kecuali kalau memang bisa menimbulkan fitnah, itu tidak apa-apa kalau bisa menimbulkan fitnah. Baik, itu saja. Jadi ini yang harus dari sekarang teliti ketika akan sholat, pastikan gado itu memang ujung gadonya itu memang tidak aurat ujungnya. Tapi sedikit di belakang dagu ini itu adalah sudah aurat. Makanya tutup sampai ujung dagu. Jadi agak ke depan sedikit gitu. Kalau tidak bisa maka tutup dengan apapun lah. Kalau umpamanya sulit dengan masker atau apa, tempelan koyo atau apa sebelah sininya itu nggak apa-apa. Yang penting auratnya tertutup. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mangga. Ya. Ya. Baik. Ya. Posisi anak laki-laki, kalau memang anaknya belum balik, kalau anaknya udah tamyiz, ya, udah pinter gitu, sidang, udah sholatnya udah bener, bacanya udah fase, boleh dia jadi imam boleh. Kalau sudah tamyiz, kalau sudah pinter. Kalau belum, maka sholat masing-masing. Kalau yang anak laki-laki mah tidak bisa bermakmum kepada perempuan, itu suruh dia sholat sendiri. Ya, suruh dia sholat sendiri. Kalaupun dia berjamaah, beberjamaahan, pura-pura itu. Beberjamaahan pura-pura. Ikut aja gerakan Umi, ikut aja gitu. Jadi seperti itu hanya dalam rangka ngadidik gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita ada pertanyaan lagi? Ya. Sehari apa? Ya. Boleh. Karena kan tadi terkendala lokasi. Lokasinya tidak memungkinkan kita untuk sholat sambil berdiri umpamanya. Itu boleh. Kalau memungkinkan sholat sambil berdiri harus berdiri. Gitu. Kalau tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka duduk. Umpamanya mau berdiri, ruangannya itu pendek umpamanya. Maka sholat sambil duduk. Gitu. Kondisi sholatnya gimana? Oh gitu, sini? Oh gitu. Tapi wudu mah wudu. Kalau seumpamanya wudu, emang kenapa? Hanya tiris apa? Kalau begitu, selama ada air dan bisa menggunakan air, usahakan harus pakai air. Karena tayamum itu tidak mensucikan. Tayamum itu tidak mensucikan hadas, tidak. Tayamum itu hanya memperbolehkan sholat tanpa wudhu. Makanya niat tayamum apa? Nawaitu tayamuma listibahati fardis sholati. Saya niat bertayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat. Bukan lirofil hadasi, bukan untuk menghilangkan hadas.
Orang tayamum itu tidak hilang hadasnya. Tetap dia punya hadas. Cuman dia boleh melaksanakan sholat. Gitu. Makanya satu tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Karena tidak menghilangkan hadas. Tayamum itu adalah toharoh atau susuci yang darurat. Susuci darurat. Sehingga ketika masih bisa menggunakan air tanpa membahayakan kepada kesehatan kita, kita tetap harus wudhu gitu, harus wudhu. Nah, kalau seumpamanya kok tayamum, maka sholatnya harus diulang gitu. Diulang bukan dari sisi tata cara sholatnya, tapi dari sisi susucinya gitu. Ya, diulang lagi. Tapi di situ tetap kita wajib sholat. Kita tetap wajib sholat walaupun tanpa tayamum, walaupun tanpa wudhu, tetap sholat. Jangan sampai dilewatkan lewat waktunya. Kang Nanang? Ya. Baik. Misalkan kita butuh baik. Baik. Baik, yang pertama, ketika ada orang, ini pertanyaan dari ya. Kalau ada orang yang sholat orang tua berjamaah dengan anak-anak. Nah, permasalahannya bagaimana hukum sholat berjamaah dengan anak-anak. Kalau anak itu anak yang sudah tamyiz, walaupun belum balik, dia udah pinter, udah bisa sholat, maka berjamaahnya sah. Berjamaahnya sah. Bahkan bermakmum, sebagian pendapat ulama mengatakan bermakmum kepada anak kecil. Anak baru usia 7 tahun umpamanya, udah hafal Quran, udah pinter gitu. Kita bermakmum, sholat sunnah, tapi sholat sunnah, bermakmum, dia dijadikan imam taraweh umpamanya, boleh. Gitu. Dalam sholat sunnah. Tapi kalau dalam yang wajib, jangan. Kalau dalam yang wajib, dia makmum aja kalau anak yang belum balik. Gitu. Karena kalau yang wajiban nanti ada kewajiban sholat itu bagi orang yang sudah balik. Gitu. Kalau yang belum balik itu belum wajib. Tapi kalau berjamaah dengan mereka sah. Berjamaah dengan mereka sah. Dengan syarat yang imamnya itu ya yang dewasa. Imam yang dewasa, kemudian yang makmumnya itu yang anak-anak, itu sah. Silahkan bermakmum, berjamaah dengan anak-anak. Yang penting anak-anaknya sudah tamyiz, sudah hidang, sudah pinter gitu, sudah bisa sholat. Nah, kemudian yang kedua, dulu kita umpamanya ada seseorang yang zaman jahiliyah lah, kurang tahu halal haram, masa muda gitu. Ya kadang duhur nggak begitu berat sama ninggalin sholat duhur, biasa aja gitu ninggalin sholat duhur. Kadang subuh juga nggak sholat gitu. Kemudian udah umur sekian, kemudian kita insaf, kemudian kita bertaubat. Nah, ketika insaf, ketika bertaubat itu, maka bagaimana dengan sholat-sholat dulu yang pernah kita tinggalkan? Ketika kita sudah usia balik, maka kita masuk ke syarat-syarat taubatan nasuha. Dalam syarat taubatan nasuha itu ada 5 syarat taubatan nasuha, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sulamut Taufik. Yang pertama an-nadam. Yang pertama an-nadamu, harus merasa menyesal. Nyesel dulu pernah ninggalin sholat. Ingat, tadi 1 kali sholat ditinggalkan, 40 haji mabrur nggak cukup untuk nebusnya. Kemudian hadis mengatakan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sholat fardu 1 kali, namanya sudah dicatat di pintu neraka. La budda min dukhuliha. Dia tidak harus memasukinya. Kecuali dia memang taubat dengan syarat-syarat taubat. Nah, syarat taubat yang pertama nyesel. Gak mau gitu masuk neraka. Yang kedua, berhenti melakukan maksiat. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Walaupun udah ketika taubat mah bertekad tidak akan mengulangi lagi, tapi kenyataannya balik lagi. Nggak apa-apa kalau balik lagi, tobat lagi. Kemudian yang keempat,
Kalau urusannya dengan meninggalkan kewajiban, maka kodoan wajib-wajib itu. Karena dalam hadis, ada satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila ada orang yang meninggalkan sholat, apakah dia harus dibayari? Kemudian dia meninggal, apakah harus dibayari? Kata Nabi, bayari. Kalau kamu punya utang ke orang, terus kamu belum bayar, apakah harus bayar? Ya wajib ya Rasulullah. Allah lebih berhak untuk dibayar. Gitu. Makanya di kodoan ya, itu di kodoan. Di kodoan yang pernah kita dulu, yang yakinnya aja, yakinnya kita berapa kali meninggalkan sholatnya, yaitu kodo. Semampu kita kodo, semampu kita kodo. Dan selama dalam kitab Fathul Muin disebutkan bahwasanya bagi orang yang memiliki tanggungan kewajiban kodo, dia tidak boleh melakukan sholat sunnah. Bagi orang yang mempunyai tanggungan sholat kodo, dia tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Jadi sholat sunnahnya yang biasa dia lakukan ganti dengan kodo. Qobliyahnya ganti dengan kodo. Ba'diyahnya ganti dengan kodo. Duhanya waktu diganti dengan kodo. Sholat tahajudnya ganti dengan kodo. Dan itu pahalanya 70 kali lipat daripada sholat sunnah. Gitu. Kalau kodo itu, apalagi kita dalam rangka taubat. Jadi jangan kemudian menjadi beban, tapi jadikan ini kesempatan kita untuk meraih kemuliaan dari Allah. Alhamdulillah kita dibikin itu. Nah, ini dalam satu pendapat ya, dalam pendapat Imam Syafi'i seperti itu. Walaupun nanti ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya sholat yang sudah lewat ya udah itu mah urusan Allah. Gitu. Mudah-mudahan ada pengampunan dari Allah. Tapi kita hati-hati. Kalau saya mengambil pendapat yang berat, yang lebih hati-hati, yang mengatakan harus dikodok, gitu. Jadi ada pendapat yang mengatakan ya udah kalau yang sudah mah sudah, gitu. Tapi pendapat yang lebih kuat itu yang mengatakan bahwasanya itu sholat wajib dikodok. Karena tadi saking beratnya urusan sholat, kecuali orang yang kafir masuk Islam. Kafir masuk Islam, nggak ada kewajiban mengkodok sholat dari mulai, nggak ada. Gratis semuanya. Orang yang kafir masuk Islam, itu begitu dia masuk Islam, menjadi bersih, suci, fitrah. Seperti bayi yang baru lahir. Nggak ada kewajiban kodok. Gratis itu sholat-sholat yang tidak pernah. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad wajib kodok. Orang Islam keluar dari Islam, masuk Islam lagi. Selama murtad, dia wajib kodok tuh sholat-sholat yang ditinggalkan selama murtad. Nggak mesti juga. Kapan saja boleh. Gitu, kapan saja. Iya, ketika sholat duha, umpamanya kita sholat kodok subuh dulu. Setelah masih keyeng kene, duhur. Masih keyeng kene, asar. Masih semangat kene, maghrib. Masih semangat kene, isya, kapan aja waktunya. Gitu. Apa? Rokaatnya sama. Niatnya hanya ganti adaan dengan kodoan. Adaan, kalau adaan itu dilakukan pada waktunya, kalau kodoan itu tidak dilakukan pada waktunya. Baik, saya kira. Enggak. Kalau sholat sunnah itu menutupi yang kekurangannya sholat wajib. Ya, betul. Sholat sunnah menutupi kekurangan sholat wajib. Seandainya dalam sholat wajib kita kurang khusyuk, seandainya dalam sholat kita gerakannya mungkin kurang sempurna, itu disempurnakan dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan. Bukan nambalin sholat yang kita tinggalkan. Karena sholat yang kita tinggalkan masa satu waktu saja, sholat haji 40, haji mabrur 40 aja nggak cukup. Gitu. Apalagi cuma sholat sunnah. Gitu. Jadi sholat sunnah itu untuk nambalan, nyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat yang kita lakukan, sholat wajib yang kita lakukan. Baik, itu saja. Mungkin kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.